sahabat dan kaum kerabatku di dalam Yesus, salam sejahtera untukmu semua. Jumpa lagi dengan aku, Romo Marcel Gabriel dari Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Keuskupan Pangkal Pinang, dalam serial video tentang isu-isu utama dalam 31 tahun siara hidup imamat dan pelayanan pastoralku sebagai imam diosesan Keuskupan Pangkal Pinang. Tepat 1 bulan yang lalu, pada tanggal 9 September tahun 2020, telah dibagikan kepada saudara sekalian bagian pengantar dari isu-isu tentang hal-hal yang kuhadapi dalam hidupku sebagai seorang imam diosesan di Keuskupan Pangkal Pinang. Pada bagian pertama sesudah pengantar ini, aku akan membahas isu tentang soal kemitraan pastoral antara imam diosesan dengan imam serikat atau imam kongregasi. Pertanyaan pokok untuk isu ini adalah, apakah kemitraan pastoral itu sebaiknya berwujud kolaborasi ataukah harus muncul dalam bentuk kompetisi? Sebelum membahas isu ini, baiklah kita ingat bahwa kemitraan pastoral antara imam diosesan dengan imam serikat atau imam kongregasi sesungguhnya adalah sebuah isu turunan, sebuah isu yang muncul atau yang mengalir keluar dari arus perkembangan sejarah misi atau perkembangan gereja. Nah, dalam kaitan dengan perkembangan gereja itu atau perkembangan misi, ada dua istilah teknis yang akan selalu muncul dalam video ini, yakni ius mandati dan ius commissionis. Ius mandati adalah mandat atau kewenangan yang diberikan oleh takhta suci kepada kongregasi misi atau serikat tertentu untuk mengatur hidup dan pelayanan gereja di wilayah misi di tempat tertentu. Sebagai contoh, misalnya untuk wilayah Sumatera pada zaman misi, pemegang ius mandati untuk wilayah Sumatera Utara dan Aceh adalah kongregasi OFM Kapusin. Turun sedikit ke wilayah Sumatera Barat dan Riau Daratan maksudnya, di situ ada kongregasi Saferian atau para imam SX sebagai pemegang ius mandati. Turun lagi ke arah Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan hingga Lampung. Wilayah yang luas itu ius mandati dipegang oleh kongregasi SCY. Dan terakhir untuk wilayah Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau, ius mandati untuk mengatur kehidupan gereja di wilayah ini diberikan oleh takhta suci kepada kongregasi Hati Kudus Yesus dan Maria atau yang di Indonesia kita kenal sebagai SSCC. Paparanku tentang isu kemitraan pastoral ini akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan membahas tentang pergeseran dalam mandat misi dari ius mandati ke ius commissionis. Pergeseran ini lebih bersifat historis misiologis yang dalam pengelolaannya baru melahirkan isu turunan yang lebih bersifat pastoral eklesiologis
yang menjadi tema umum setelah video pengantar yang kami edarkan persis 1 bulan yang lalu pada tanggal 9 September. Mari kita mulai dengan bagian yang pertama, pergeseran dari ius mandati kepada ius komisionis. Saudara terkasih, pergeseran dari ius mandati ke ius komisionis ini merupakan akar sejarah dari isu mengenai kemitraan pastoral yang kuhadapi sebagai imam muda di tempat tugasku yang pertama di Paroki Katedral Santo Yosef, Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Keuskupan Pangkal Pinang. Sebagaimana telah ditegaskan di atas, bahwa ius mandati adalah mandat misi yang diberikan oleh Takhta Suci kepada kongregasi atau serikat misi tertentu untuk mengatur hidup dan pelayanan gereja di wilayah tertentu. Ius mandati ini berakhir ketika Takhta Suci mendirikan hierarki gereja setempat di salah satu atau beberapa negara. Untuk kita di Indonesia, ius mandati ini telah berakhir pada tanggal 3 Januari tahun 1961. Pada waktu itu, Takhta Suci membentuk hierarki gereja Indonesia, diikuti dengan mendirikan keuskupan-keuskupan dan keuskupan agung. Dan pendirian hierarki gereja itu otomatis mengakhiri ius mandati dan memulai tahap baru, yaitu ius komisionis. Seperti telah kita lihat di atas, untuk wilayah Sumatera misalnya, sebelum dibentuknya hierarki gereja di Indonesia, mandat untuk mengatur hidup dan pelayanan gereja itu diberikan kepada kongregasi-kongregasi misi. Nah, setelah terbentuknya hierarki gereja, mandat itu berpindah dari tangan pimpinan kongregasi misi kepada para uskup diosesan yang merupakan ordinaris wilayah gereja setempat. Dengan berpindahnya mandat dari serikat misi kepada uskup gereja setempat, para misionaris dari serikat misi atau kongregasi misi yang sebelumnya adalah pemegang ius mandati atas wilayah gereja yang baru saja menjadi keuskupan, mereka mempunyai beberapa alternatif pilihan. Pertama, mereka bisa pergi dari wilayah gereja yang selama ini mereka layani ke wilayah gereja di tempat lain di mana kongregasi itu masih menjadi pemegang ius mandati. Pilihan ini pernah dibuat oleh kongregasi misi pemegang ius mandati untuk wilayah gereja Keuskupan Pangkal Pinang. Namun, sebelum dieksekusi, pilihan ini terpaksa batal karena tidak disetujui oleh uskup setempat yang dalam hal ini adalah almarhum Monsinyur Hilarius Muanurak SPD. Beliau menegaskan bahwa pilihan seperti itu akan menyebabkan kesinambungan sejarah misi atau sejarah gereja akan terputus. Karena itu, Monsinyur Hilarius lalu memberikan kepada kongregasi misi ini satu paroki di Keuskupan Pangkal Pinang untuk dikelola. Pilihan kedua, kongregasi misi tersebut tetap tinggal dan melayani di wilayah gereja yang sama dengan menandatangani kontrak kerjasama dengan uskup.
Kontrak kerjasama keuskupan dengan serikat misi inilah yang kita kenal dalam kajian misiologi dengan istilah teknis ius commissionis. Pemegang mandat utama untuk ius commissionis adalah uskup diosesan atau pimpinan gereja setempat, dan kongregasi misi lalu membuat kontrak kerja dengan uskup setempat. Melalui kontrak kerjasama antara keuskupan dengan serikat misi atau kongregasi misi ini, satu hal yang sudah pasti terjadi adalah bahwa para imam kongregasi atau imam dari serikat misi tersebut akan bekerja berdampingan dengan para imam diosesan atau para imam projo yang adalah imamnya keuskupan setempat. Nah, apa saja kemitraan pastoral yang bisa terjadi ketika para imam dari serikat dan para imam dari keuskupan ini berkarya di ladang yang sama? Apakah akan terjadi kolaborasi atau malah terjadi kompetisi? Bagaimana pengalamanku mengelola isu ini? Harapanku untuk kemitraan para imam ini di masa depan kira-kira seperti apa? Nah, para saudara-saudari terkasih, sebelum menjadi bagian dari hierarki gereja Indonesia pada tanggal 3 Januari tahun 1961, wilayah gereja Keuskupan Pangkal Pinang, khususnya stasi yang kemudian berkembang menjadi paroki Santo Francisco Xaverius Sungai Selan, yang dimulai oleh Rasul Awam Paulus Chen Oni pada tahun 1830, wilayah ini berada di bawah Vikariat Apostolik Batavia dan dilayani oleh para imam projo dari Batavia. Ius mandati untuk wilayah gereja Keuskupan Pangkal Pinang ini berturut-turut berada di tangan para imam Yesuit setelah zaman Awam, zaman Paulus Chen Oni, kemudian para imam OFM Kapusin, dan akhirnya di bawah kongregasi SSCC hingga wilayah ini menjadi Keuskupan Pangkal Pinang dan bagian dari hierarki Gereja Katolik Indonesia. Di bawah kongregasi SSCC sebagai pemegang ius mandati, berikut ini adalah sejumlah peristiwa sejarah yang penting. 1. Pada tanggal 20 Desember 1923, Paus Pius ke-11 melalui konstitusi apostolik Cum Propagationis Christianae Religionis membentuk Prefektur Apostolik Bangka Belitung yang wilayahnya meliputi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau, dan mempercayakan hidup dan pelayanan gereja di wilayah ini kepada imam-imam Hati Kudus Yesus dan Maria yang lebih kita kenal sebagai imam-imam SSCC. Dalam perspektif misiologi atau teologi misi, melalui konstitusi apostolik tersebut di atas, Takhta Suci memberikan mandat kepada kongregasi SSCC untuk mengatur hidup dan pelayanan gereja di Prefektur Apostolik yang baru didirikan ini. Maka kongregasi SSCC pada saat konstitusi apostolik itu dikeluarkan menjadi kongregasi pemegang ius mandati untuk wilayah gereja Keuskupan Pangkal Pinang yang pada waktu itu masih sebagai Prefektur
Apostolik. Selanjutnya pada tanggal 8 Februari tahun 1951, Paus Pius ke-12 melalui Konstitusi Apostolik Si Enasens meningkatkan status wilayah gereja di Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau dari Prefektur Apostolik menjadi Vikariat Apostolik. Nama wilayah Prefektur Apostolik Bangka Belitung setelah ditingkatkan statusnya ikut diganti menjadi Vikariat Apostolik Pangkal Pinang. Dan ius mandati atas wilayah ini masih tetap berada di tangan Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus dan Maria atau SSCC. Selanjutnya pada tanggal 3 Januari tahun 1961 melalui Dekrit Quod Christus Adorandus, Paus Yohanes 23 membentuk hierarki Gereja Katolik Indonesia yang terdiri dari 25 keuskupan, termasuk di dalamnya beberapa keuskupan agung. Sebagai konsekuensi dari pembentukan hierarki Gereja Katolik Indonesia ini, wilayah Gereja Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau ikut mengalami kenaikan status dari Vikariat Apostolik menjadi Keuskupan Pangkal Pinang. Dalam perspektif misiologi atau teologi misi, pembentukan hierarki Gereja Katolik Indonesia dengan pendirian keuskupan-keuskupan ini mengakhiri ius mandati yang diberikan kepada sejumlah kongregasi misi. Selanjutnya, mandat untuk mengatur hidup dan pelayanan gereja di berbagai keuskupan yang baru didirikan itu diberikan kepada ordinaris wilayah yang dalam hal ini adalah para uskup yang dipilih untuk menjadi pemimpin di keuskupan-keuskupan yang baru didirikan tersebut. Berpindahnya tanggung jawab atas kehidupan gereja setempat dari kongregasi misi kepada uskup-uskup tidak dengan sendirinya mengakhiri karya kongregasi itu di wilayah yang sebelumnya menjadi tanggung jawab mereka. Para uskup yang dipilih umumnya juga berasal dari kongregasi-kongregasi misi pemegang ius mandati itu juga. Sekalipun demikian, seseorang anggota kongregasi misi ketika terpilih menjadi uskup, tugas utamanya adalah mengurus gereja keuskupannya dan tidak lagi mengurus kongregasinya. Istilah teknis untuk perkembangan misi gereja ini sesudah berakhirnya ius mandati itu adalah ius komisionis. Kongregasi misi yang sebelumnya memegang ius mandati atas wilayah gereja sebelum menjadi keuskupan tetap bisa melayani gereja di wilayah yang sama. Hubungan kerja antara kongregasi ini diatur dalam kontrak kerja antara pimpinan kongregasi dengan uskup setempat. Ketika kontrak kerja ini disepakati, maka para anggota kongregasi lalu bekerja berdampingan dengan uskup dan para imamnya untuk melayani wilayah gereja di keuskupan yang sama. Pelayanan bersama inilah yang melahirkan istilah teknis ius komisionis.
atau hukum yang mengatur tentang misi bersama, di mana para imam dari kongregasi misi dan para imam dari uskup atau keuskupan setempat itu bermisi di satu wilayah yang sama. Selanjutnya, pergeseran dari ius mandati ke ius komisionis ini dalam sejarah ketika dikelola dengan baik, maka misi bersama yang mempertemukan para imam dari kongregasi dengan para imam dari keuskupan ini di dalam satu wilayah yang sama akan aman. Sebaliknya, ketika situasi baru ini dikelola dengan tidak hati-hati, maka akan membuka peluang untuk sejumlah persoalan, baik yang bersifat institusional maupun personal. Sebuah contoh kasus dari sejarah gereja. Ius komisionis mengharuskan adanya kontrak kerja antara kongregasi dengan keuskupan supaya para imam dari kongregasi yang bersangkutan dapat terus melayani di wilayah gereja di mana sebelumnya kongregasi tersebut adalah pemegang ius mandati. Salah seorang uskup yang berasal dari kongregasi pemegang ius mandati di salah satu keuskupan mengalami kebingungan ketika ia harus mengatur imam projo atau para imam yang sesungguhnya adalah imam-imam yang mengikatkan diri atau berinkardinasi dengan dioses atau keuskupannya. Mereka adalah imam-imamnya keuskupan yang bersangkutan. Tetapi di dalam kebingungannya, uskup di salah satu keuskupan ini lalu meminta nasihat kepada Kardinal Justinus Darmoyowono almarhum. Kepada kardinal, sang uskup bertanya, bagaimana membuat kontrak keuskupan dengan imam projo? Dalam pemahaman sang uskup, para imam projo itu dipahaminya seolah-olah mereka sama dengan para imam dari kongregasi misi tertentu. Karena itu, dia memahami bahwa ius komisionis itu juga berlaku untuk para imam projo. Satu hal terjadi, pemahaman tentang status imam projo itu belum pas betul. Kesalahpahaman tentang status imam diosesan atau imam projo tersebut di atas bukan hanya terjadi dalam ranah institusional, tetapi juga bahkan dalam ranah personal. Seorang imam anggota serikat misi, kebetulan aku kenal baik orang ini, ketika dia masih at home dengan kongregasinya, dia adalah imam yang sangat merendahkan para imam projo. Namun setelah berjalannya waktu, imam dari serikat misi ini kemudian memilih meninggalkan kongregasinya dan bergabung dengan kors para imam projo yang sebelumnya sangat rendah di matanya, sangat disepelekan olehnya. Apa yang terjadi kita tidak tahu. Tetapi ini juga menjadi bukti pemahaman yang belum pas tentang status imam projo yang
kemudian akan melahirkan persoalan-persoalan tertentu seperti yang nanti aku hadapi dalam tugas pertamaku di Paroki Katedral Santo Yosef Pangkal Pinang nanti. Salah satu isu yang menjadi pergumulanku pada saat-saat awal siara hidup imamat dan pelayanan pastoralku adalah kemitraan pastoral antara imam projo atau imam diosesan ini, di mana di dalamnya memang terdapat juga unsur-unsur di mana status imam projo ini belum dipahami secara baik dan tepat, baik oleh para imam dari kongregasi ataupun bahkan oleh umat yang kita layani. Isu ini harus aku kelola sejak saat awal memulai siara hidup imamat dan pelayanan pastoralku. Sebagai imam baru, aku ditempatkan di sebuah paroki yang diatur oleh imam dari sebuah kongregasi misi. Beliau ini bukan dari kongregasi pemegang ius mandati atas wilayah gereja Keuskupan Pangkal Pinang, tetapi dari kongregasi yang lain yang diminta untuk membantu karena kongregasi pemegang ius mandati sangat kekurangan dalam hal tenaga imam. Awalnya kami sungguh bermitra dengan amat baik dalam pelayanan pastoral dengan wilayah yang sangat luas yang meliputi setengah dari Pulau Bangka, dihitung mulai dari Batu Rusa hingga Tobuali di ujung selatan Pulau Bangka, kemudian dari Sampur hingga Lampur, Krakas, dan Simpang Rimba. Situasi berubah ketika kontrak kerja imam misionaris ini berakhir. Sebelum kembali ke kongregasinya, ada sesuatu yang beliau ini bisikan kepada para anggota Dewan Pastoral Paroki yang mengatakan bahwa sekarang imam projo sudah datang dan mereka akan mengambil alih semuanya. Bahkan Dewan Pastoral Paroki mungkin tidak difungsikan lagi. Oleh karena kata-kata yang menggambarkan status dan peran imam projo secara salah tersebut datang dari seorang imam, maka informasi ini, bisikan ini dipercaya begitu saja oleh umat anggota DPP, sehingga ketika estafet kepemimpinan pastoral kemudian beralih kepada aku yang adalah seorang imam projo, langsung aku mengalami situasi yang sulit. Nah, oleh karena aku sendiri masih imam baru, belum 2 tahun waktu itu, maka kepemimpinan pastoral atau terutama jabatan sebagai pastor kepala paroki tidak langsung diberikan kepadaku, tetapi kepada Romo Vikjen yang juga merangkap banyak tugas lain dan tidak tinggal dalam satu komunitas bersamaku. Di bawah pastor kepala paroki yang dalam hal ini adalah Romo Vikjen, aku menerima jabatan sebagai pastor eksekutif yang sehari-hari melaksanakan tugas kepemimpinan pastoral di paroki. Namun karena bisikan yang miring tentang status imam projo tersebut, tugas pastoralku pada awal-awal ini pun mengalami tantangan. Aku mengundang DPP untuk rapat pastoral. Namun mereka karena dipengaruhi oleh
bisikan tadi, menolak dan memilih untuk tidak datang mengikuti rapat. Penolakan ini akhirnya diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Pastor paroki atasanku diminta oleh Bapak Uskup untuk menyelesaikan situasi yang aku hadapi. Situasi di mana aku sebagai imam projo tidak diterima oleh para anggota Dewan Pastoral Paroki karena mereka belum memahami secara tepat statusku sebagai imam projo karena dipengaruhi oleh bisikan imam yang sebelumnya bertugas di tempat yang sama. Akhirnya atas undangan pastor paroki, aku bersama seorang imam projo yang lain, kami dipertemukan dengan para anggota Dewan Pastoral Paroki. Sekalipun terjadi penolakan, namun kami berdua sebagai imam projo pada waktu itu, pada kasus itu terjadi, kami tidak merasakan bahwa itu sebagai persoalan besar. Di hadapan pastor, kepala paroki, dan para anggota DPP, kami menyampaikan beberapa hal ini. Kami menegaskan bahwa pertama, sebagai imam projo, kami tidak datang untuk mengambil alih apapun, apalagi mengusir orang-orang. Kehadiran kami di paroki adalah karena kami ditugaskan oleh pimpinan keuskupan. Maka kalau Dewan Pastoral Paroki tidak menerima kami katakan, ya tinggal bilang sama Bapak Uskup, toh masih ada banyak tempat lain yang bisa kami layani. Dan kami juga menegaskan bahwa Dewan Pastoral Paroki terikat bukan dengan pribadi pastor, tetapi dengan paroki. Pastor bisa sewaktu-waktu pindah, tapi paroki tetap tidak berpindah. Dan begitu juga Dewan Pastoral Parokinya. Dan kelima, kami menyatakan khusus untuk paroki katedral, sesungguhnya pastor paroki secara ex officio adalah uskup diosesan itu sendiri. Karena itu penolakan terhadap imam yang ditempatkan uskup di paroki katedral sesungguhnya adalah penolakan terhadap uskup sendiri. Nah, ketika menyampaikan pernyataan sikap tersebut di atas, dalam hatiku dan rekan imam projoku yang bersama aku, pada kami sama sekali tidak ada perasaan negatif apapun. Sekalipun sesungguhnya kehadiran kami sebagai imam projo atau imam diosesan itu ditolak, kami lebih melihat penolakan itu sebagai akibat dari pemahaman yang belum pas, belum tepat tentang status imam projo atau imam diosesan. Kami tidak mempersalahkan siapapun, dan kalau hal ini muncul dalam refleksi ini juga tidak ada maksud dari diriku untuk menilai, untuk menghakimi siapapun, hanya berbagi pengalaman tentang sejarah hidup dan pelayananku. Syukur kepada Tuhan, pertemuan antara kami dengan para anggota Dewan Pastoral Paroki itu akhirnya membuka mata orang-orang tentang siapa imam projo atau imam diosesan itu. Para imam projo adalah imamnya keuskupan, sementara para imam serikat adalah imamnya kongregasi misi atau serikat misi tertentu. Para imam kongregasi sewaktu-waktu bisa ditarik oleh kongregasinya
dan diberi tugas atau dipindahkan ke tempat lain di mana kongregasi itu bertugas. Tetapi para imam projo atau imam diosesan sekali menginkardinasikan diri dengan keuskupan, dia tetap tinggal di wilayah keuskupan itu sepanjang hidupnya. Dengan mengangkat isu tentang kemitraan pastoral antara imam projo dengan imam kongregasi ini, sekali lagi kukatakan tidak ada maksud dari diriku untuk menghakimi atau mempersalahkan siapapun atau pihak manapun. Dalam video berikutnya, aku tidak ingin membahas penolakan terhadap diriku sebagai imam projo ini lebih banyak lagi. Yang ingin kukatakan adalah bahwa penolakan itu sungguh telah terjadi justru karena ada pemahaman yang belum pas tentang dua hal. Pertama, tentang bagaimana menyikapi pergeseran dari ius mandati kepada ius komisionis, dan kedua tentang status imam projo yang adalah imamnya sebuah keuskupan yang belum dipahami secara tepat. Adanya imam projo di sebuah keuskupan sesungguhnya harus dimaknai sebagai pertanda dimulainya kemandirian gereja di keuskupan tersebut dalam hal personalia. Saudara-saudari yang terkasih, demikian isu pertama yang aku hadapi. Bagian pertama tentang pergeseran dari ius mandati kepada ius komisionis selesai di sini. Pada bagian kedua yang akan tayang bulan depan, tanggal 9 November, aku akan lebih banyak berkonsentrasi untuk membahas bagaimana seharusnya kemitraan pastoral antara para imam projo dengan para imam syarikat. Tentu saja dari sisi tilik kolaborasi dan bukan dari sisi tilik kompetisi. Bagaimana kolaborasi itu dapat dilakukan? Silakan ikuti nanti dalam video berikutnya. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.